Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas modul 2 mengenai manajemen bisnis, di mana ada 3 bahasan. Yang pertama, plantation management. Yang kedua, sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Dan yang ketiga, basic problem solving and decision making. Ya, kita mulai dengan bahasan pertama, yaitu manajemen plantation. Apa itu usaha perkebunan? Ya, perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku, sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ada 3 fungsi utama dari perkebunan, yaitu yang pertama fungsi ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Dalam hal ini, kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, fungsi ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon dioksida, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung, atau kelestarian lingkungan. Yang ketiga, yaitu fungsi untuk sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun pokok-pokok permasalahan yang masih kita temui di perkebunan, yaitu yang pertama itu produktivitas dan kualitas produk pada on-farm yang masih rendah. Yaitu permasalahan yang pertama. Yang keduanya, sentra produksi on-farm itu tersebar dan ada di daerah. Yang ketiga, persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat. Yang keempat, industri pengolahan atau off-farm-nya itu belum berkembang. Teknologinya masih menggunakan teknologi yang masa lalu. Yang kelima, pajak dan berbagai pungutan yang menyebabkan biayanya tinggi. Yang keenam, kualitas dan komitmen SDM perkebunan relatif masih rendah. Dan yang ketujuh, tekanan isu-isu global seperti isu lingkungan, keamanan pangan, dan lain-lain. Ya, itu terkait dengan manajemen plantation. Ya, yang selanjutnya terkait bahasan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Apa itu SPPM? Ya, SPPM adalah suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Nah, fungsinya apa? Yaitu untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan. Terus manfaatnya apa? Nah, manfaatnya yang pertama, membantu para manajer untuk berorientasi ke masa depan, mampu melihat masalah-masalah dan peluang-peluang yang mungkin timbul dan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Yang kedua, akan meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan, sehingga mendukung manajer untuk selalu konsisten dalam keputusan yang telah diambil sebelumnya. Yang ketiga, yaitu perencanaan akan menekankan kepada tujuan organisasi, mengingatkan tujuan organisasi yang harus dicapai. Fungsi manajemen di perusahaan biasanya di perkebunan atau di PTPN ya. Jadi perencanaan atau planning di sini kita punya yang namanya RKP ya, semuanya tertuang dalam RKP. Terus pengorganisasiannya seperti apa? Ada pembagian kerjanya, pelaksanaan itu menggerakkan orang, dan pengendaliannya, controllingnya itu bisa melalui LM, laporan manajemen, dan PB ya, pengendali biaya. Ya, yang selanjutnya bahasan ketiga itu terkait dengan basic problem solving and decision making. Kita bahas decision making dulu. Decision making yaitu dalam bahasa Indonesia adalah pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan ini adalah apa ya, skill fundamental, life skill fundamental yang harus dimiliki oleh kita sebagai manusia ya. Apa itu decision making? Yaitu suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya, ada tingkatan dalam pengambilan
keputusan. Yang pertama itu rational decision making. Yang kedua bound rationally. Yang ketiga intuitive decision making. Yang selanjutnya yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Ada 4 step dalam problem solving. Yang pertama itu daftar masalah, yang kedua analisis penyebab permasalahan, yang ketiga mencari solusi, dan yang keempat melaksanakan tindakan solusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.